Bulan Ramadan itu ibarat bunga yang mekar sekali dalam setahun. Bulan yang di dalamnya terdapat malam terbaik dari 1000 bulan. Semua amal kebaikan kita akan dilipat gandakan pahalanya. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam diturunkannya Al-Quran. Dan bulan yang selalu dirindukan oleh semua umat muslim di seluruh negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah. Kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin, shaimat, generasi keren yang berbahagia. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan buat kita bersama. Mulai dari nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat rezeki. Semua nikmat-nikmat Allah tersebut wajib kita syukuri. Jika kita mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut, Allah pasti akan memberikan tambahan-tambahan nikmatnya kepada kita bersama. Akan tetapi, jika kita tak mensyukuri nikmat Allah tersebut, malah mengkufurinya, maka tunggulah Allah akan memberikan azabnya yang amat pedih. Semoga kita mampu menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat bering salam, tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga kita semua dengan berselawat dan bersalam kepada baginda Rasulullah, mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang dicintainya, mendapat syafaat dari beliau di hari kiamat, menjalankan dua pusaka yang telah beliau tinggalkan buat kita bersama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bapak-bapak kaum muslimin, generasi muda, generasi keren yang berbahagia. Adapun judul tausiah kita pada hari ini adalah berakhlak mulia melalui Ramadan. Akhlak mulia adalah perangai, tingkah laku, tindakan, apa yang kita lakukan membuat orang senang. Apa yang kita ucapkan membuat telinga orang yang mendengar merasa nyaman. Dalam firman Allah, Rasulullah menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik. Rasulullah teladan kita, mulai dari dia kecil, bagaimana tata bicaranya, bagaimana sikapnya, bagaimana tingkah lakunya, tindak tanduknya. Tidak ada satu pun yang membuat orang kecewa. Tidak ada satu pun membuat orang marah. Tidak ada satu pun yang membuat orang tersakiti. Sampai dia remaja, sampai dia menjadi Rasul. Dalam diri Rasulullah terdapat teladan yang baik. Maka oleh sebab itu, saat ini kita menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa yang kita lakukan adalah bengkel diri, melatih diri,
bagaimana agar kita bisa menahan, mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, mengendalikan pembicaraan kita, mengendalikan pandangan mata kita, mengendalikan pendengaran kita, mengendalikan sikap kita, bagaimana supaya kita menjadi muslim yang berakhlak mulia, muslim yang berakhlak terpuji. Akhlak mulia disebut akhlak terpuji dalam bahasa Arabnya akhlakul karimah. Sedangkan akhlak yang buruk yang senantiasa dipertontonkan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, namanya akhlakul mazmumah, akhlak tercela. Kita tentunya menginginkan berperilaku baik, tidak menginginkan berperilaku buruk. Karena orang yang berperilaku baik dalam kehidupannya penuh dengan ketenangan. Dia disayang Allah, diridai Allah tingkah lakunya. Orang di sekitarnya pun menjadi senang, merasa bermanfaat dengan sikapnya. Kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin yang berbahagia. Hadis Rasulullah yang kita bacakan tadi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa, kata Rasulullah, yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhir, hendaklah berkata-kata yang baik saja atau diam. Berkata yang baik-baik saja atau diam. Kata orang, diam itu emas. Artinya, kalau diam itu emas, artinya kalau kita dengan diam kita itu tidak sampai membuat bahasa-bahasa yang menyakiti orang, berarti diam itu emas. Maka berhati-hati kita dalam berucap. Kadang-kadang kita bersendah gurau dengan teman, berbicara. Kadang-kadang kita lupa etika, lupa sopan santun kita. Merasa enteng saja berbicara. Tahu-taunya teman kita tersinggung. Tahu-taunya hati teman kita terluka, tersayat-sayat oleh perkataan kita. Maka itu akan lama teringatnya. Lihatlah sebuah batang kayu. Batang kayu itu kalau ditusuk dengan paku, maka dia akan memberi bekas. Sekalipun kayu itu mulai besar, bahkan bekas tusukannya juga semakin besar, maka sulit untuk menghilangkan. Walaupun katanya sudah memaafkan, tetapi walaupun dimaafkan masih teringat. Walaupun untuk dilupakan. Maka oleh sebab itu marilah kita berhati-hati dalam tingkah laku kita. Dengan Ramadan ini kita melatih diri kita menahan makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Mari kita jadikan Ramadan ini membuat kita lebih baik. Menjadikan Ramadan ini mendidik kita agar bertutur kata sopan santun yang bermanfaat sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarah. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangga. Ini akhlak Bapak Ibu. Ini akhlak generasi muda. Ini akhlak anakku sayang. Berbuat baik kepada tetangga. Jangan sampai tetangga kita merasa dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita, hatinya menjadi sakit. Perasaannya menjadi terluka. Jangan sampai sikap kita tidak baik. Contoh, kita punya mobil. Lalu pagi-pagi maksud kita hanya memanasi mobil. Tapi tetangga kita sakit. Apakah kita memikir sampai ke sana? Lalu kita gas dengan sejadi-jadinya. Orang yang sakit. Kalau kita seorang muslim yang baik, tahu bagaimana tetangga kita. Tentunya kalau memanaskan mobil cukup dipanaskan saja. Jangan digas keras-keras. Jangan seperti orang yang mau lomba balapan di depan rumah kita sendiri. Itu tidak menunjukkan akhlak yang baik.
Kemudian lagi kata Rasulullah, kalau kamu masak gulai, banyakkan kuahnya, lalu bagi tetanggamu. Ini adalah salah satu cara untuk kita berbuat baik dengan tetangga. Gulai kambing, gulai ayam yang dimasak oleh bapak ibu, oleh ibu-ibu, oleh anak gadis di rumah. Tentu baunya, aromanya dibawa, diterbangkan angin kemana-mana sampai ke rumah tetangga kita. Harumnya. Tetapi pas lagi mau berbuka, bau itu hilang, tak sampai ke rumahnya. Berarti kita tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, berbagi, berbuat baik kepada tetangga. Dengan membanyakkan kuahnya, artinya banyakkan kentangnya, artinya apa? Kita bisa berbagi sedikit, walaupun semangkok yang kita kasih kepada tetangga kita. Hati tetangga kita itu rasanya besar sekali, mereka merasakan. Bukan banyaknya yang mereka rasakan itu, tapi bagaimana penghargaan kita, bagaimana perhatian kita terhadap tetangga kita. Makanya Rasulullah ingatkan, berbuat baik kepada tetangga. Yang ketiga, Rasulullah menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifah. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhirat, maka muliakanlah tamu. Apakah kita punya tamu? Apakah tamu sering datang ke rumah kita? Kalau tamunya datang di siang Ramadan, kita mau berbuat baik, kita sediakan air minum. Salah itu Bapak Ibu. Tidak benar. Memuliakan tamu bukan berarti menyajikan minuman di siang Ramadan. Tapi kalau nanti tamunya datang di pagi lebaran, berlebaran ke rumah kita tamunya, silakan sediakan makanan, kue terbaik yang kita miliki kepada tamu kita. Siapa tamu kita? Adalah orang yang berkunjung ke rumah kita. Tamu itu datang ke rumah kita pakai apa, Bu? Pak? Pakai assalamualaikum. Selamat atas kamu. Dia membawa berkah ke rumah kita. Dia melangkahkan kakinya ke rumah kita membawa berkah. Maka sediakanlah dia tamu itu air putih, jus, air kopi, kue, hidangan, bahkan makanan siang mungkin kita sediakan. Tamu merasa, wah, saya bertamu ke rumah sahabat saya ini luar biasa. Penghargaannya, perhatiannya membuat saya senang. Itu adalah silaturahmi yang kita bangun dengan baik. Maka Ramadan akan mendidik kita berakhlak mulia. Yang pertama, kita berbicara yang baik-baik, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Yang kedua, berbuat baik kepada tetangga. Dalam bulan Ramadan kita berbagi. Kemudian jangan mengganggu tetangga kita. Yang ketiga, kita sering kedatangan tamu, muliakan tamu kita. Tamu kita adalah barokah yang datang ke rumah kita. Semoga Ramadan tahun ini berkah bagi kita. Mendapatkan kita nilai-nilai Ramadan, akhlak kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.